Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seiman, pada video sebelumnya kita dijelaskan mengenai fisik Nabi Muhammad. Dalam video ini, Halaqah Islam akan membahas berbagai hadis tentang tanda kenabian dari Rasulullah. Semoga bermanfaat. 1. Abu Raja, Qutaibah bin Sa'idi bercerita kepada kami, ia berkata, Hatim bin Ismail memberitakan kepada kami, dari Al-Jadu bin Abdurrahman, ia berkata, aku mendengar As-Sa'id bin Yazid berkata, bibiku pernah menghadap kepada Rasulullah bersamaku. Bibiku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya keponakanku ini sedang sakit. Lalu aku melihat beliau mengusap kepalaku dan mendoakanku semoga mendapatkan berkah. Setelah itu beliau berwudu. Lalu aku meminum dari sisa air wudunya. Kemudian aku berdiri di belakang beliau. Maka aku melihat ada sebuah hatam atau tanda kenabian di antara kedua belikat beliau seperti telur burung merpati. Hadis riwayat Al-Bukhari, 6352, dan Muslim, 2345. Masing-masing meriwayatkannya dari Qutaibah. Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari, 190, dari Abdurrahman bin Yunus, dari Hatim bin Ismail. 2. Abu Mus'ab Al-Madini bercerita kepada kami, ia berkata, Yusuf bin Al-Majishun memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Ashim bin Umar bin Qatadah, dari neneknya, Rumaitsah. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah, seandainya saja aku mau mencium tanda kenabian, yang terletak di antara kedua pundak beliau, tentu dapat aku lakukan karena dekatnya jarak beliau. Denganku bersabda kepada Sa'id bin Muadz pada hari kematiannya, Ars Ar-Rahman bergoncang karena kematiannya. Hadis riwayat Ahmad di dalam musnadnya, 26836, dari Ibrahim bin Abil Abbas, dari Ibnu Al-Majishun. Disyohikan oleh Syekh Al-Albani di dalam Muhtasyar Syama'il. 3. Abu Ammar Al-Husain bin Harits Al-Huzai bercerita kepada kami, Ali bin Husain bin Waqid memberitahukan kepada kami, ayahku bercerita kepadaku, Abdullah bin Buraidah bercerita kepadaku, ia berkata, aku mendengar Abu Buraidah berkata, ketika Rasulullah baru tiba di Madinah, Salman Al-Farisi mendatangi beliau dengan membawa baki berisi kurma seraya meletakkannya di hadapan beliau. Rasulullah bertanya, wahai Salman, apa ini? Salman menjawab, ini adalah sedekah untuk engkau dan sahabat Anda. Maka beliau menjawab, bawalah kurmamu ini. Sungguh kami tidak menerima sedekah. Salman pun membawanya. Keesokan harinya, ia kembali datang dengan membawa kurma yang sama, seraya meletakkannya di hadapan beliau. Beliau pun kembali bertanya, wahai Salman, apa ini? Salman menjawab, ini adalah hadiah untuk Anda. Maka beliau berkata pada para sahabat beliau, hidangkanlah. Kemudian Salman melihat tanda kenabian di punggung Rasulullah, maka ia pun beriman kepada beliau. Setelah itu, Rasulullah membeli sebidang tanah dari seorang Yahudi, dengan harga sekian dirham untuk ditanami dengan pohon kurma. Di tanah itulah Salman bekerja, sehingga bisa menghidupi dirinya sendiri. Seluruh pohon itu ditanam sendiri oleh Rasulullah, kecuali satu batang pohon yang ditanam oleh Umar. Maka kurma itu berbuah pada tahun itu juga, kecuali satu batang pohon yang ditanam Umar. Rasulullah bertanya, ada apa dengan sebatang pohon ini? Umar menjawab, wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya. Seketika, beliau segera mencabut pohon itu lalu menanamnya kembali. Maka pohon itu pun berbuah pada tahun itu juga. Hadis riwayat Ahmad di dalam musnadnya, 23, 47. At-Tabrani di dalam Al-Kabir, 6070, masing-masing meriwayatkannya dari jalur Zaid bin Al-Habab. 4. Ahmad bin Mikdam bercerita kepada kami, Hamad bin Zaid memberitahukan kepada kami, dari Ashim al-Ahwal,
Dari Abdullah bin As-Sarjasi, ia berkata, aku datang menghadap Rasulullah ketika beliau sedang berada di antara para sahabatnya. Aku berkeliling sedemikian rupa di belakang beliau. Rupanya beliau mengerti apa yang kuinginkan, maka beliau melepaskan selendang dari punggungnya, maka terlihat olehku tempat khatam kenabian yang berada di antara kedua pundaknya sebesar genggaman tangan. Di sekitarnya terdapat tahi lalat, seperti jerawat. Sebelum aku kembali, aku menghadap dulu kepada Rasulullah lalu kukatakan, wahai Rasulullah, semoga Allah melimpahkan ampunannya kepada Anda. Beliau pun menjawab, bagimu juga. Maka orang-orang pun berkata, apakah Rasulullah memohonkan ampunan untukmu? Aku menjawab, ya, dan juga untuk kalian. Kemudian ia membaca ayat, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Muslim, 2346, dari Abu Kamil, dari Hamad bin Zaid.